Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Nuraini. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang hormon prolaktin. Nama anggota di kelompok 5 ada Risna Nuraini, saya sendiri, lalu ada Susi Sri Rizky, lalu ada Adha Widya Astuti, Nur Aisyah, lalu yang terakhir ada Rina Melati. Pertama, pengertian hormon prolaktin. Hormon prolaktin adalah hormon yang diproduksi di kelenjar hipofisis, rahim, otak, payudara, kulit, lapisan lemak, dan kekebalan tubuh. Hormon ini dimiliki oleh wanita dan juga pria. Prolaktin dikendalikan oleh hormon utama yakni dopamin dan estrogen dalam proses produksinya. Kedua hormon tersebut akan mengirim pesan ke kelenjar hipofisis untuk memproduksi atau menghentikannya. Meski begitu, peranan hormon prolaktin bagi tubuh wanita dan pria cukup penting. Lalu ada fungsi hormon prolaktin. Fungsi hormon prolaktin pada wanita, yang pertama untuk merangsang produksi ASI, lalu pertumbuhan payudara, serta mengatur siklus haid. Kadar hormon prolaktin akan meningkat dengan sendirinya pada saat kehamilan hingga menyusui. Selain itu, prolaktin juga memiliki fungsi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh, sistem reproduksi, dan metabolisme tubuh pada wanita. Sedangkan pada pria, hormon prolaktin memiliki peranan untuk merangsang produksi sperma. Dalam kadar yang normal, hormon prolaktin pada pria memiliki fungsi untuk menstabilkan gairah seksual. Adapun mekanisme kerja prolaktin pada produksi ASI yaitu rangsangan impuls saraf dari puting susu menuju ke hipotalamus yang dituju hipofisis anterior, lalu merangsang atau memproduksi prolaktin yang menyebabkan alveolus yang ada pada payudara memproduksi ASI. Lalu sebagian besar hormon prolaktin ada di dalam darah selama sekitar 45 menit setelah penyusuan. Jumlah prolaktin bisa saja menyesuaikan dengan intensitas menyusu bayi. Ketika bayi kurang menyusu, maka jumlah prolaktin menurun dan ASI yang dihasilkan pun lebih sedikit. Hormon prolaktin lebih banyak diproduksi pada malam hari, maka dari itu ibu dianjurkan untuk lebih banyak menyusui bayi pada malam hari karena bisa membantu menjaga pasokan ASI di keesokan harinya ketika hormon prolaktin bekerja. Maka efeknya bisa membuat ibu merasa tenang dan mengantuk. Di samping itu, hormon yang berkaitan dengan prolaktin juga bisa menekan terjadinya ovulasi atau bisa juga disebut dengan KB alami. Contoh obat peningkat hormon prolaktin yaitu domperidon. Mirip dengan metoclopramid, domperidon juga biasanya digunakan sebagai obat mual dan muntah. Namun, obat ini juga sudah biasa digunakan sebagai obat pelancar ASI sejak tahun 1983 dan bekerja dengan peningkatan prolaktin. Domperidon paling efektif digunakan sebagai ASI booster pada ibu menyusui yang sudah pernah memiliki minimal 1 anak sebelumnya. Sementara itu, efek samping domperidon adalah mulut kering, sakit kepala. Konsumsi domperidon dalam jangka panjang disebut menimbulkan tumor payudara, tapi klaim ini belum terbukti pada manusia. Domperidon tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat pendarahan saluran cerna. Adapun indikasinya, mual dan muntah akut serta dispepsia fungsional. Pada anak diindikasikan untuk mual dan muntah yang disebabkan kemoterapi dan radioterapi untuk kanker.
Adapun kontraindikasinya yaitu tumor hipofisis pelepas prolaktin, perpanjangan interval QTC yang ada, gangguan elektrolit yang signifikan, penyakit jantung yang mendasari, pendarahan gastrointestinal, obstruksi mekanis atau perforasi. Bisa dibaca? Ya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.